Saudara-saudara yang terkasih, salam jumpa dalam Inri hari ini Selasa 22 Desember pada pekan Advent yang keempat. Mari kita mengawali dengan membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan dari Injil Lukas bab 1 ayat 46 sampai 56. Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena Ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, saya yakin Anda sudah tidak asing lagi dalam mendengarkan bacaan Injil hari ini, Kidung Pujian Maria atau Magnificat. Dalam Injil, konteksnya kidung ini berasal dari bagaimana Maria mengalami karya Tuhan dalam dirinya. Setelah perjumpaannya dengan malaikat Gabriel, bahwa Maria dilibatkan dalam karya keselamatan, dan juga setelah perjumpaannya dengan Elisabet, lalu kemudian dia mengungkapkan kidung pujian ini. Bagi saya, inti kidung pujian ini ada di ayat 46 dan 47. Ketika Bunda Maria mengatakan, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku." Maria mengalami karya Tuhan, dikatakan bahwa perbuatan-perbuatan besar dikerjakan Tuhan bagiku dan juga bagi Israel, mulai dari Abraham sampai selama-lamanya, dan juga dalam karya-karyanya, perbuatan-perbuatan besar Tuhan dalam diri orang beriman. Maka kemudian muncullah nyanyian Kidung Maria ini. Apa yang dapat kita renungkan dari Kidung Maria ini? Bagi saya ada 2 hal. Yang pertama, Kidung Maria mengajarkan kita untuk senantiasa melibatkan jiwa dan hati. Seringkali kita berdoa begitu panjang, kata-kata yang indah, kata-kata yang menggugah, kata-kata yang mempesona, tapi kita lupa melibatkan jiwa, melibatkan hati. Maria menampilkan kidung yang begitu indah, mengajarkan kita dalam membangun komunikasi dengan Tuhan melalui doa seharusnya melibatkan jiwa dan juga melibatkan hati. Itu yang pertama. Yang kedua, Kidung Maria berasal dari pengalaman Maria akan 2 hal, yakni pengalaman perbuatan-perbuatan besar yang dikerjakan Tuhan dalam dirinya, dan pengalaman perbuatan-perbuatan besar Tuhan yang dikerjakan dalam diri orang-orang beriman, bahkan dalam bangsa Israel, mulai dari Abraham sampai selama-lamanya dalam keturunannya. Nah, dengan kata lain, Kidung Maria berangkat dari pengalaman nyata Maria dan juga kesaksian yang dialami oleh Maria. Ini menjadi contoh untuk kita untuk juga bisa membuat kidung pujian bagi Tuhan. Pertanyaan refleksi, apakah kita pernah membuat kidung pujian untuk Tuhan? Bunda Maria sudah memberikan contoh untuk kita. Maka bukan hanya kidung Maria yang seharusnya ada, kidung kita pun bisa ada juga. Kidung Antonius kah, kidung Gideon kah, Kidung Tanti, Kidung Eka, Kidung Yola, atau Kidung Monik, atau Kidung Pandi, atau Kidung Yori, atau kidung apa yang lain.
Tetapi intinya bahwa kidung berangkat dari pengalaman nyata atau perbuatan-perbuatan besar Tuhan yang dialami oleh diri kita sendiri, dan perbuatan-perbuatan besar yang dialami oleh orang lain yang menjadi sumber kesaksian untuk kita. Pengalaman orang lain berbicara banyak kepada kita bahwa Tuhan berkarya dalam dirinya. Nah, inilah yang bisa menjadi bahan kidung yang kita bisa ungkapkan, bahwa apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan menjadi bahan untuk bisa memuliakan Tuhan. Semoga melalui bacaan Injil hari ini, melalui nyanyian Bunda Maria, kita diajar untuk senantiasa mampu mendekatkan diri kepada Tuhan dengan membuat kidung yang indah. Semoga demikian. Amin. Mari kita tutup dengan berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudara terkasih diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.